Emma, doain papa ya. Semoga cepat dapat kerja yang gajinya bagus, biar Mama dan Raffi bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Kalimat itu masih membekas di benakku, meski sudah lebih dari 6 bulan berlalu. Hari itu, Arman pamit dengan wajah penuh harap dan senyum optimis. Ia bilang ada peluang kerja di luar kota, sebagai mandor proyek bangunan di kota besar. Awalnya aku ragu, tapi dia meyakinkanku dengan kata-kata manisnya. Ini semua demi masa depan kita, Rin, katanya sambil mengecup keningku dan mengelus kepala Raffi, anak kami yang baru berusia 6 tahun. Aku tak pernah menyangka perpisahan sementara itu akan berubah menjadi luka permanen. 3 minggu pertama setelah kepergiannya, Arman masih rutin menghubungi kami. Sekali 2 hari, ia menelepon lewat video call, menunjukkan tempat kosnya yang sederhana, sesekali mengeluh soal kerasnya pekerjaan, tapi tetap terdengar semangat. Ia juga sempat mengirim uang 2 kali, meski tidak banyak, cukup untuk kami makan dan bayar listrik. Namun setelah itu, semuanya berubah. Pesan-pesanku mulai centang satu. Teleponku tak dijawab. Uang tak lagi dikirim. Awalnya aku panik, berpikir sesuatu terjadi padanya, mungkin sakit, kecelakaan, atau hal buruk lain. Aku mencoba menghubungi teman-temannya yang kutahu, tapi tak ada yang tahu keberadaannya. Sebagian bahkan bilang Arman sudah tak tinggal di kos yang dulu. Loh, bukannya dia sudah pindah kerja ke tempat lain, kata temannya, Harry, lewat telepon. Hatiku makin resah. Tapi aku masih bertahan dengan harapan, mungkin dia sibuk. Mungkin HP-nya rusak. Mungkin belum gajian. Mungkin. Tapi kenyataan tak bisa terus kutolak. Sebulan, 2 bulan, sekarang sudah masuk bulan ke-6. Aku mulai kehabisan simpanan. Bayar kontrakan mulai nunggak. Listrik nyaris diputus. Dan yang paling menyayat, aku harus menahan lapar bersama Raffi lebih dari sekali. Untuk menutupi semua itu, aku mulai berjualan gorengan keliling kampung. Tapi hasilnya sangat minim, apalagi kalau hujan turun seharian. Aku bisa bantu cuci-cuci di rumah, Bu Ratmi, kalau ibu butuh bantuan, kataku suatu sore sambil menggendong Raffi yang demam. Bu Ratmi, tetangga sebelah rumah, seorang janda kaya yang tinggal sendiri di rumah besar dengan pembantu yang hanya datang seminggu sekali. Awalnya aku malu menawarkan diri. Tapi perut lapar dan tangisan anak bisa mengalahkan rasa gengsi. Bu Ratmi ternyata baik hati. Ia menyambut tawaranku dengan tangan terbuka. Kamu bantu bersih-bersih, nyuci baju, nyetrika, dan kadang masak, ya. Nanti ibu kasih upah mingguan, katanya. Aku mengangguk haru. Hari itu juga aku mulai bekerja. Meski hanya bekerja tetangga sebelah, rasanya seperti menyeberang dunia. Dari ibu rumah tangga yang biasa mengurus rumah sendiri, kini aku menjadi pembantu. Meski untuk orang yang baik dan menghargai kerjaku. Tetangga-tetangga lain mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang iba, tapi lebih banyak yang mencibir. Itu istri Arman ya? Ditinggal suaminya, sekarang kerja jadi babu. Katanya suaminya kerja di kota besar, kok enggak ngirim uang? Kalimat-kalimat itu kudengar tiap kali aku melewati jalan kecil menuju warung atau musola. Tapi kupilih diam. Aku tidak punya tenaga untuk membalas, semua energiku habis untuk bertahan hidup. Malam hari adalah saat paling berat. Setelah Raffi tidur, aku duduk di tikar, menatap ponsel yang sudah lusuh. Ku coba menelepon Arman lagi, dan seperti biasa, hanya terdengar nada sambung yang tak berujung. Air mata turun perlahan. Bukan karena rindu semata, tapi karena terluka. Aku mulai bertanya, benarkah dia hanya sibuk? Atau dia memang sengaja meninggalkan kami? Kupeluk Raffi erat-erat, seolah ingin menularkan ketegaran padanya. Anak kecil itu bahkan tak pernah protes meski makan seadanya, meski tak bisa beli mainan, dan meski sepatu sekolahnya sudah jebol. "Ma, nanti papa pulang bawa mainan, ya?" katanya suatu malam. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, meski hatiku perih. "Iya, nak, papa pasti pulang." Hari-hariku kini hanya seputar rumah, warung, dan rumah Bu Ratmi. Meski lelah, aku merasa sedikit tenang karena bisa memenuhi kebutuhan harian kami walau pas-pasan. Dan entah mengapa, aku merasa Allah mengirimkan Bu Ratmi sebagai malaikat penolong di tengah keterpurukanku.
Suatu sore saat aku sedang menyapu halaman rumahnya, Bu Ratmi mendatangiku sambil membawa 2 gelas es sirup dan senyuman hangat. "Rin, minggu depan kamu ikut aku kondangan, ya?" katanya. Aku menatapnya heran. "Loh, saya? Ikut kondangan? Kemana, Bu?" "Ke rumah saudara jauh Ibu, di kota sebelah. Dia nikahkan anak perempuannya. Sekalian kamu refreshing lah." "Kasihan, kamu kerja terus." Aku sempat ragu. Aku tak punya baju layak, apalagi perhiasan. Tapi Bu Ratmi meyakinkanku. "Nanti pakai kebaya ibu aja. Kamu cantik kok, Rin." "Sayang kalau terus-menerus bersedih," katanya sambil mengelus bahuku. Aku mengangguk pelan, masih canggung. Tapi dalam hati kecilku, aku merasa mungkin ini waktunya keluar sebentar dari dunia sempit yang penuh air mata ini. Mungkin ini waktu yang tepat untuk melihat dunia luar, dan siapa tahu ada secercah jawaban dari Tuhan atas doaku selama ini. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kondangan itu akan mengubah hidupku selamanya. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Setiap pagi, aku mengantar Raffi ke sekolah dengan berjalan kaki. Sepatu kecilnya sudah usang, solnya menipis dan berlubang, tapi dia tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu ceria, meski kadang aku menangkap sorot matanya yang penuh rindu saat teman-temannya dijemput oleh ayah mereka masing-masing. Aku menahan air mata setiap kali Raffi menoleh dan bertanya, "Mama, Papa kok belum pulang juga?" Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat dan tersenyum. "Papa sedang kerja keras, Nak. Biar nanti kita bisa beli rumah sendiri dan Raffi punya kamar sendiri." Aku tahu itu bohong. Aku tahu bahkan harapan itu pun makin hari makin samar. Di rumah Bu Ratmi, aku bekerja seperti biasa. Ia bukan majikan yang kejam. Bahkan bisa dibilang, beliau sangat baik. Ia selalu memperlakukanku sebagai teman, bukan pembantu. Tapi tetap saja, ada jarak yang tak bisa kuhilangkan. Mungkin karena harga diriku yang terkikis sedikit demi sedikit. "Rin, kamu kelihatan kurusan," katanya suatu hari saat aku menyetrika pakaian. Aku tersenyum tipis. "Mungkin karena kerja terus, Bu." "Sudah cek kesehatan belum? Jangan sampai sakit." Aku hanya menggeleng. Mana sempat aku mikir ke dokter, untuk makan saja kadang masih harus ngutang di warung. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman rumah sendiri, 2 orang ibu-ibu dari RT sebelah melewatiku. Mereka berbicara cukup keras, seolah ingin sengaja didengar. "Itu tuh, istrinya Arman. Dulu sombong banget. Sekarang ditinggal suami malah jadi babu tetangga. Hih, kasihan banget. Tapi ya mungkin karma, siapa tahu dia dulu nyakitin suaminya." Aku hanya menunduk. Jantungku sakit mendengar ucapan mereka. Aku tidak pernah merasa menyakiti Arman. Bahkan aku selalu mendukung keputusannya, menemaninya saat ia bangkrut, dan bertahan ketika ia sempat tidak punya pekerjaan. Namun sekarang, dia bahkan menghilang seolah kami tak pernah ada. Pagi-pagi di hari yang dijanjikan, Bu Ratmi menyodorkan sebuah baju kebaya warna biru muda padaku. Kebaya itu tampak elegan, sederhana tapi cantik. Ia juga meminjamkan kerudung senada, lengkap dengan bros mungil. "Coba pakai dulu, Rin. Pasti cocok." Aku mencobanya di kamar kecil di samping dapur. Saat melihat pantulan diriku di cermin, aku nyaris tak mengenali diri sendiri. Wajahku terlihat lebih segar, mataku berbinar meski masih menyimpan luka. Aku keluar dari kamar dengan malu-malu. "Ya ampun, Rin, kamu cantik sekali," kata Bu Ratmi tulus. Aku menunduk, menahan air mata. Sudah lama tak ada yang memujiku seperti itu. "Ibu serius ngajak saya ke kondangan ini? Gak malu bawa saya?" tanyaku pelan. "Kenapa harus malu? Kamu perempuan baik, pekerja keras, dan berhati tulus. Jangan pernah minder, Rin. Semua orang punya nilai, bukan dari apa pekerjaannya, tapi dari bagaimana ia menjalani hidupnya." Kata-kata Bu Ratmi seperti hujan di musim kemarau. Menyegarkan dan menyembuhkan. Perjalanan ke kota sebelah ditempuh sekitar 2 jam naik mobil. Bu Ratmi membawa mobil sendiri dan aku duduk di sampingnya. Di dalam mobil, kami banyak bercerita. Ia menanyakan tentang masa laluku dengan Arman. Aku ceritakan semuanya,
dari awal kami menikah hingga hari Arman menghilang. Bu Ratmi mendengarkan dengan seksama, sesekali menggenggam tanganku, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Kamu terlalu kuat, Rin, katanya. Aku hanya tersenyum kecut. Kalau nggak kuat, mungkin saya sudah gila, Bu. Kami tertawa kecil. Suasana di mobil perlahan mencair. Sesampainya di lokasi, suasana pesta pernikahan sudah ramai. Rumah besar itu dihias megah, dengan tenda besar di halaman dan bunga-bunga di sepanjang jalan masuk. Para tamu berpakaian mewah, dan ada orkes kecil memainkan lagu-lagu Melayu yang meriah. Aku agak canggung saat turun dari mobil. Tapi Bu Ratmi menggandeng tanganku. Ayo, jalan sama saya. Santai saja. Kamu tamu saya. Kami duduk di deretan kursi tengah yang disediakan untuk tamu umum. Sesekali Bu Ratmi menyapa saudara atau teman lamanya. Aku hanya tersenyum dan menunduk sopan. Beberapa menit kemudian, pembawa acara mulai membuka prosesi akad nikah. Semua orang mulai memperhatikan, suasana berubah hikmat. Aku pun ikut menoleh ke pelaminan, menanti pengantin pria dan wanita maju ke depan. Seketika tubuhku menegang. Ada sosok pria berjalan pelan, mengenakan jas abu-abu dan peci hitam. Wajah itu, langkah itu, bahkan cara ia tersenyum kaku. Hatiku berdegup kencang. Itu Arman. Kupikir mataku salah. Tapi tidak. Itu benar-benar suamiku. Orang yang selama ini kucari, orang yang meninggalkan aku dan anak kami tanpa kabar. Sekarang dia berdiri di pelaminan, bersiap menikahi wanita lain. Tanganku gemetar. Nafasku berat. Dunia terasa berputar. Bu Ratmi menoleh padaku, kaget melihat wajahku pucat pasi. Rin, kamu kenapa? Aku tak menjawab. Mataku terpaku pada pria yang kini duduk di depan penghulu, bersiap mengucapkan ijab kabul. Hatiku seolah dicabik-cabik. Dia tidak mati, tidak celaka, tidak sedang kesulitan. Dia menghilang karena ingin menikah lagi. Tanpa izin, tanpa kabar, tanpa tanggung jawab. Saudara Arman bin Sutrisno, apakah Anda bersedia menikahi? Aku tak sanggup mendengar kelanjutannya. Suara pembawa acara seolah menjauh. Suasana di sekelilingku seperti lenyap. Yang kudengar hanya suara hatiku yang menjerit, penuh luka dan kemarahan. Namun tubuhku bangkit dengan sendirinya. Entah dari mana keberanian itu datang. Berhenti! Teriakku lantang, membuat semua orang menoleh. Langkahku mantap menuju pelaminan, meski kakiku sebenarnya gemetar. Bu Ratmi berdiri dan mengikutiku dengan panik. Rin, kamu mau apa? Tapi aku tak peduli. Aku hanya tahu satu hal, aku harus menghentikan semua ini. Arman menoleh, dan saat melihatku, wajahnya langsung pucat. Dia berdiri dengan panik. Rina? Aku menatapnya dengan sorot mata tajam yang tak pernah kupunya sebelumnya. Iya, aku, istrimu yang sah. Yang kamu tinggal selama 6 bulan tanpa kabar. Yang kamu biarkan kelaparan bersama anakmu. Dan sekarang kamu berdiri di sini, mau menikah lagi seolah aku ini tidak pernah ada. Para tamu mulai berbisik-bisik. Pengantin wanita berdiri bingung, lalu menatap Arman dengan ngeri. Arman, ini maksudnya apa? Aku mengeluarkan surat nikah dari tas kecilku. Kertas lusuh itu masih tersimpan rapi dalam mat bening. Aku angkat tinggi-tinggi. Ini buktinya. Aku bukan wanita gila yang datang mengacau. Aku istrinya. Sah secara hukum dan agama. Suasana menjadi gaduh. Arman mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam kekacauan. Hari itu, pesta berubah jadi neraka. Semua mata tertuju padaku, tetapi aku tidak peduli. Dada ini seperti mau meledak. Tanganku masih menggenggam map bening berisi fotokopi surat nikah yang sudah mulai menguning, tapi cukup jelas untuk menjungkirbalikkan pesta ini. Aku berdiri di tengah keramaian dengan nafas memburu dan mata sembab. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Tidak takut dipandang hina. Tidak takut dianggap pengacau. Karena kenyataannya, akulah korban dari semua ini. Arman, teriakku lagi, kali ini dengan suara yang lebih mantap. Jelaskan ke semua orang. Siapa aku? Siapa Rina, perempuan yang kamu nikahi sah 7 tahun lalu? Yang kamu tinggal tanpa kabar 6 bulan lamanya. Arman berdiri kaku.
Tangannya gemetar, matanya gelisah. Wajahnya pucat seperti orang yang tertangkap basah mencuri. Dia melihat ke arah calon mempelai wanita di sampingnya, gadis cantik bergaun putih berhias mahkota kecil di kepala. Wajah gadis itu ketakutan. Aku bisa jelaskan ini, Arman tergagap. Rina, kita bicarakan nanti. Tidak ada nanti, potongku cepat. Bicarakan di sini. Di depan keluarganya. Di depan orang tuanya yang sudah mengeluarkan banyak uang untuk pesta ini. Di depan penghulu. Katakan sekarang, Arman, apa kamu sudah menceraikan aku? Hening. Tak ada jawaban dari mulutnya. Aku tersenyum sinis. Jawabannya tidak, kan? Kamu belum menceraikanku. Jadi semua ini, aku menunjuk ke pelaminan, ke tenda besar, ke penghulu, ke semua tamu undangan, ini semua harus dihentikan. Kamu tidak bisa menikah dengan orang lain karena aku masih istrimu yang sah. Ibu dari pengantin wanita, seorang wanita anggun berkerudung emas, berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, matanya menyipit marah. Apa maksudnya ini, Mas Arman? Bentaknya. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah menikah? Aku memang sudah menikah, tapi apa? Bentakku. Tapi kamu merasa pantas menelantarkan aku dan anakmu, lalu berpura-pura jadi bujangan. Enak benar hidupmu ya? Tamu-tamu mulai heboh. Suara bisik-bisik membanjiri ruangan. Beberapa ada yang merekam dengan ponsel. Aku tak peduli. Bahkan kalaupun ini masuk berita besok pagi, aku tidak malu. Justru, ini saatnya mempermalukan dia yang telah menelantarkanku. Bu, Pak. Aku menatap orang tua mempelai wanita. Maaf, saya bukan datang untuk membuat keributan. Tapi saya harus menghentikan pernikahan ini karena pernikahan ini haram. Dia masih suami saya. Tidak ada surat cerai. Tidak ada sidang. Tidak ada izin. Dia kabur begitu saja. Calon pengantin wanita, yang belakangan aku tahu bernama Nadia, mulai menangis. Ia menatap Arman dengan jijik dan kecewa. Kamu bilang kamu duda, isaknya? Kamu bilang mantan istrimu selingkuh dan kabur. Kamu bilang kamu sendiri dan butuh cinta yang baru. Aku tercekat mendengar itu. Jadi, dia membuat cerita palsu tentangku? Aku yang dituduh berselingkuh? Padahal aku bertahan setia meski dia menghilang tanpa kabar. Dasar lelaki pengecut, bentakku. Tangan Arman terkepal. Rina, jangan lebay. Aku cuma apa? Aku mendekat, menatap matanya tajam. Cuma ingin hidup enak tanpa beban? Cuma ingin punya istri baru yang lebih muda dan cantik? Setelah semua pengorbananku, kamu anggap aku beban. Kamu tinggalkan aku dan anak kita kelaparan, demi menikahi wanita ini tanpa pernah menyelesaikan hubunganmu denganku. Kembali hening. Penghulu pun akhirnya angkat bicara. Kalau memang benar belum ada talak atau putusan cerai, maka pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Ini melanggar hukum dan agama. Orang tua Nadia langsung menarik tangan putrinya menjauh dari pelaminan. Astagfirullah, Mas Arman, kami merasa ditipu. Kami sudah siapkan segalanya, dan sekarang aib besar terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Nadia menangis sambil membuang buket bunganya. Aku jijik. Ternyata kamu laki-laki busuk. Arman hanya bisa diam. Aku tahu, dia tak pernah menyangka aku akan datang ke pesta ini. Dia mengira aku sudah lemah, sudah pasrah. Tapi dia salah besar. Aku memang perempuan yang lembut, tapi saat harga diriku diinjak-injak, aku bisa berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Bu Ratmi akhirnya menghampiriku, menggenggam tanganku. Rin, ayo, kita pulang. Kamu sudah cukup bicara. Semua orang sudah tahu siapa kamu dan siapa dia sebenarnya. Aku mengangguk. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Di depan ratusan tamu undangan, aku melangkah turun dari panggung pelaminan dengan kepala tegak. Mereka mungkin tak tahu siapa aku. Tapi mulai hari ini, mereka tahu siapa Arman sebenarnya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, aku hanya diam. Pandanganku kosong. Rasanya seperti habis menumpahkan beban bertahun-tahun yang menghimpit dada. Aku lelah, tapi juga tenang. Bu Ratmi menepuk pundakku pelan. Kamu luar biasa, Rin.
Saya bangga. Aku menoleh padanya, bibirku gemetar. Bu, saya nggak tahu saya kuat karena apa. Mungkin karena saya sudah nggak punya pilihan lain. Bukan, kamu kuat karena kamu tahu kamu benar. Dan kamu tidak diam ketika harga dirimu diinjak. Aku menunduk, menangis pelan. Tangisku kali ini berbeda. Bukan karena disakiti, tapi karena akhirnya aku berani menyuarakan luka yang kupendam selama ini. Sampai di rumah, aku masuk ke kamar dan melihat Raffi sedang tidur. Wajah kecil itu begitu damai. Aku membungkuk, mengecup dahinya, dan memeluknya erat. Maafkan Mama, Nak. Mama terlambat menyadari kalau kita tak butuh Arman untuk bisa bahagia. Kita hanya butuh saling punya. Malam itu, aku duduk lama di sajadah. Tak banyak yang kupinta, hanya satu. Kekuatan untuk memulai hidup baru. Pagi setelah pesta pernikahan yang gagal itu, suasana kampung kami berubah. Saat aku keluar rumah untuk menyapu halaman, aku bisa merasakan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan mencibir seperti biasanya, tapi tatapan heran, kagum, dan mungkin sedikit rasa bersalah. Seorang ibu yang biasanya hanya mengangguk dingin, pagi itu tiba-tiba menyapaku. Rin, aku nonton video kemarin, kamu berani sekali. Aku nggak nyangka. Aku hanya tersenyum sopan, meski dalam hati sebenarnya ingin menangis lagi. Video pesta itu memang tersebar luas di media sosial, direkam oleh para tamu yang hadir. Dalam hitungan jam, wajahku menjadi viral. Banyak netizen memujiku sebagai istri tangguh yang berani membongkar kebenaran di depan umum. Beberapa orang mulai mengomentari di Facebook dan Instagram. Salut buat Ibu Rina. Sudah cukup lama perempuan diam saat disakiti. Kini saatnya mereka bangkit. Sakitnya ditinggal tanpa kabar itu luar biasa. Tapi lebih hebat lagi kalau bisa bangkit dan menunjukkan harga diri. Sementara itu, Arman lenyap entah kemana. Setelah pesta itu dibatalkan dan keluarga mempelai wanita melapor ke polisi karena penipuan identitas, Arman kabur dari kota. Nomornya tidak aktif lagi, bahkan teman-temannya pun tak tahu keberadaannya. 2 hari setelah kejadian, aku duduk bersama Bu Ratmi di ruang tamunya. Wajah beliau terlihat khawatir tapi juga kagum. Kamu sudah membuat pilihan besar, Rin, katanya pelan sambil menuangkan teh hangat untukku. Sekarang waktunya kamu melangkah ke depan. Aku menunduk, jari-jariku gemetar saat menggenggam cangkir. Tapi Bu, saya harus mulai dari mana? Saya masih harus pikirkan anak saya, makan sehari-hari, kontrakan yang nunggak. Bu Ratmi menghela napas panjang, lalu menatapku dengan lembut. Rin, kamu pernah kerja bantu-bantu di rumah saya, dan saya lihat sendiri kamu rajin, jujur, dan bisa dipercaya. Saya ada rencana, kalau kamu tidak keberatan. Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh harap. Saya butuh orang untuk jaga toko kecil saya di pasar. Selama ini hanya karyawan lama yang mengelola, tapi saya mau ada orang yang bisa saya percaya penuh. Kamu mau? Aku tertegun. Toko milik Bu Ratmi memang cukup ramai. Aku pernah sekali diajak ke sana dan melihat karyawan yang bekerja di dalamnya. Tapi aku tak pernah menyangka akan dipercaya untuk mengelolanya. Saya? Serius, Bu? Tanyaku terbata. Serius. Tapi kamu harus belajar sedikit soal catatan keuangan. Nanti saya ajari. Air mata langsung mengalir di pipiku. Aku menggenggam tangan Bu Ratmi erat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, saya janji nggak akan mengecewakan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku perlahan mulai berubah. Aku berhenti bekerja sebagai pembantu di rumah Bu Ratmi dan mulai membantu di tokonya. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan Raffi ke sekolah, lalu naik angkot ke pasar. Awalnya berat. Tangan ini belum terbiasa menata barang dagangan, mencatat stok, dan menghadapi pembeli yang cerewet. Tapi aku belajar, aku bertahan, dan aku terus mencoba. Semangat itu datang bukan karena aku hebat, tapi karena aku tahu aku tidak punya siapa-siapa selain diriku sendiri dan Raffi. Raffi pun terlihat lebih ceria. Meski aku lebih sibuk dari sebelumnya, ia tahu bahwa aku sedang berjuang untuk masa depan kami. Dia sering membantu membereskan rumah sepulang sekolah, dan kadang ikut duduk di toko sepulang sekolah sambil menggambar di pojok meja. Suatu hari, saat sedang melayani pelanggan di toko,
datang seseorang yang tak kukenal. Seorang pria parubaya, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. "Permisi, ini dengan Ibu Rina?" tanyanya sopan. Aku mengangguk, agak curiga. "Iya, ada apa ya, Pak?" Saya omnya Nadia. Calon pengantin wanita yang batal menikah dengan Arman waktu itu. Aku langsung menegang. Saya minta maaf atas nama keluarga kami. Kami tidak tahu Arman sudah menikah. Kami merasa ditipu mentah-mentah. Aku menghela napas. Saya juga tak menyangka harus bertemu omnya di sini. Pria itu tersenyum kecil. Tapi kami semua kagum pada ibu. Nadia juga? Meskipun dia sempat shock, sekarang dia lebih kuat. Dan itu karena melihat ibu bisa menghadapi hal yang jauh lebih buruk dengan berani. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya mampu mengangguk pelan, merasa hangat di dada. Sebelum pergi, pria itu berkata, "Kalau ibu butuh bantuan hukum atau perlindungan untuk anak, kami punya kenalan pengacara. Arman pantas dituntut. Jangan biarkan dia lepas tanggung jawab." Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya akan pikirkan. Malam itu, setelah Raffi tertidur, aku duduk sendiri di ruang tamu. Menatap langit-langit rumah kontrakan kecil kami yang bocor di beberapa sudut. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa hancur. Aku mulai mencatat semua pengeluaran toko, menyusun rencana masa depan. Aku tahu jalanku masih panjang, tapi aku tak lagi sendiri. Ada Bu Ratmi. Ada Raffi. Ada aku yang baru, yang lebih kuat, lebih berani, lebih tahu siapa dirinya. Arman mungkin masih berkeliaran di luar sana. Tapi kali ini, aku bukan lagi perempuan yang diam dan menunggu. Aku akan tuntut dia atas tanggung jawabnya. Bukan karena aku ingin dia kembali, tapi karena aku ingin dia tahu. Aku yang dulu kamu tinggalkan, kini telah bangkit dan berdiri sendiri. Dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya menyesal seumur hidup. Suasana yang semula syahdu dan penuh haru di acara pernikahan itu mendadak berubah tegang dan penuh tanda tanya. Semua mata kini tertuju pada Rina, perempuan yang berdiri gemetar namun tegak di hadapan mempelai pria yang baru saja selesai mengucapkan ijab kabul. "Arman," suara Rina memecah keheningan, getir dan penuh luka. "Kau pikir aku tidak akan mengenalimu? Kau pikir bisa bersembunyi selama ini dan menikah lagi seolah-olah aku tidak pernah ada?" Para tamu mulai berbisik-bisik. Mempelai wanita menoleh ke arah Arman, wajahnya penuh kebingungan. Arman sendiri membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup yang baru saja dikubur dosanya. "Apa maksudmu, Bu?" tanya penghulu dengan nada hati-hati. Rina melangkah maju. Tangannya gemetar saat membuka tas kecil yang sejak tadi menggantung di lengannya. Ia mengeluarkan selembar kertas, salinan surat nikah. Disusul dengan beberapa foto pernikahan mereka, foto keluarga kecil mereka bersama anak, bahkan foto Arman sedang menggendong anak mereka saat masih balita. "Saya bukan siapa-siapa. Saya ini istri sah Arman. Kami menikah 7 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, kami belum pernah bercerai. Tapi dia menghilang selama hampir 2 tahun tanpa kabar, tanpa nafkah, tanpa tanggung jawab. Sekarang saya temukan dia berdiri di sini, menikahi perempuan lain seolah saya ini tidak pernah ada." Suara Rina pecah. Ia menangis, bukan karena lemah, tapi karena sudah terlalu lama menahan luka. "Astagfirullah," bisik beberapa tamu undangan. Ibu dari mempelai wanita langsung berdiri, wajahnya tegang. "Arman, ini benar? Kau sudah menikah sebelumnya?" bentaknya dengan nada gemetar. Arman akhirnya membuka mulut. Aku bisa jelaskan semua ini." "Jangan bohong lagi." Rina menyergah, matanya membara. "Kau pikir dengan meninggalkanku tanpa kabar, tanpa uang, tanpa cerai, kau bebas menikah lagi? Bahkan saat aku dan anakmu makan dari belas kasihan orang lain, kau di sini berdiri sebagai mempelai pria, mengenakan jas bagus dan senyum manis. Dasar lelaki tak tahu malu." Mempelai wanita menangis, berdiri mematung, lalu terduduk di pelaminan. Ia memandang Arman seperti baru sadar pria di sampingnya adalah sosok asing yang penuh tipu daya. "Kau bilang padaku kau duda. Kau bilang istrimu meninggal karena kecelakaan. Ternyata kau hanya ingin menikah lagi diam-diam,
Tangis calon istri Arman pecah. Kau menipuku. Ayah mempelai wanita maju ke depan. Pernikahan ini batal. Kami tidak akan melanjutkan acara ini. Kau mempermalukan keluarga kami, Arman. Keluar dari sini. Arman panik. Ia mencoba menenangkan keadaan, tapi semua orang sudah muak padanya. Penghulu pun angkat bicara. Mohon maaf, berdasarkan keterangan istri sah dan bukti kuat yang dibawa, maka secara hukum pernikahan ini tidak sah karena tidak ada surat cerai yang sah dari istri pertama. Kami tidak bisa melanjutkan prosesi pernikahan ini. Tamu-tamu mulai bergerak, ada yang marah, ada yang menyayangkan, sebagian kasihan pada mempelai wanita. Tapi semua sepakat, Arman adalah pria tidak bertanggung jawab. Rina melangkah maju, berdiri di depan Arman. Kau tahu apa yang paling menyakitkan, men? Bukan karena kau menikah lagi. Tapi karena kau menghilang, membuat aku dan anakmu menderita, dan sekarang berdiri di sini tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kau bukan hanya suami yang gagal, tapi juga ayah yang tega. Arman hanya bisa menunduk. Ia tak mampu berkata apa-apa lagi. Segala kehormatannya runtuh di hadapan ratusan tamu yang menyaksikan kehancurannya. Bu Ratmi, yang sejak tadi berdiri di belakang, menghampiri Rina dan memeluknya erat. Sudah, nak, kau sudah cukup kuat hari ini. Ayo kita pulang. Tak perlu lagi menangisi orang sekeji itu. Rina mengangguk pelan. Matanya masih sembab, tapi ada cahaya baru yang mulai menyala. Bukan karena dendam, tapi karena sebuah keberanian untuk menyelamatkan harga dirinya. Saat ia melangkah pergi, para tamu memberi jalan. Beberapa bahkan menepuk bahunya, menyemangatinya dengan lirih. Kau wanita kuat, wanita hebat. Rina tidak menoleh ke belakang. Tidak ada yang perlu dilihat lagi. Arman adalah masa lalu yang tidak layak lagi dikenang. Di perjalanan pulang, suasana di dalam mobil hening cukup lama. Hingga akhirnya Bu Ratmi berkata dengan lembut, kau harus menuntut hakmu, Rin. Ini bukan soal harga diri saja, tapi juga soal keadilan untuk anakmu. Rina mengangguk. Iya, Bu. Aku akan urus cerai resmi. Dan aku akan menuntut nafkah untuk anakku. Dia harus bertanggung jawab. Bu Ratmi menggenggam tangan Rina. Kau tidak sendiri. Aku akan bantu. Mata Rina kembali basah. Tapi kali ini bukan karena terluka. Tapi karena merasa diperjuangkan. Hari itu mungkin adalah hari paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi juga hari di mana ia bangkit, berdiri di atas luka, dan menunjukkan bahwa ia bukan perempuan lemah yang bisa diinjak begitu saja. Sejak hari pernikahan batal itu, nama Arman tersebar seperti angin topan ke pelosok kampung dan media sosial lokal. Tak butuh waktu lama, berita bahwa seorang pria nyaris melakukan poligami ilegal tanpa izin istri pertama jadi bahan perbincangan hangat. Tak hanya Rina yang merasa dipermalukan, keluarga calon mempelai wanita pun ikut menanggung malu. Namun, justru dari titik kelam itulah, perjalanan Rina menuju keadilan benar-benar dimulai. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina pergi ke pengadilan agama di kota kabupaten terdekat. Ia membawa seluruh bukti surat nikah, KTP, KK, dan akta lahir anak, serta video dan foto-foto saat kejadian pembatalan pernikahan Arman. Di ruang konsultasi pengadilan, seorang petugas perempuan menerima berkas Rina. Bu Rina, dari dokumen yang ibu bawa, jelas ini kasus penelantaran istri dan anak, serta indikasi percobaan poligami ilegal. Ibu berhak mengajukan gugatan cerai dan juga gugatan nafkah anak, ujar petugas itu dengan suara tenang. Rina mengangguk. Saya sudah terlalu lama diam. Saya tak akan lagi membiarkan anak saya tumbuh dengan hak yang dirampas ayahnya sendiri. Setelah menandatangani sejumlah dokumen, gugatan resmi dilayangkan. Dan tidak butuh waktu lama, Arman pun dipanggil untuk hadir ke persidangan. Hari persidangan pertama, Rina mengenakan baju paling rapi yang dia punya. Bukan karena ingin tampil mencolok, tapi karena ia tahu, hari itu adalah langkah pertama untuk merebut kembali harga dirinya. Di ruang sidang, Arman tampak gelisah. Ia datang sendiri, tanpa pengacara. Wajahnya kusut dan jelas tertekan. Hakim bertanya dengan tegas, Saudara Arman, apakah benar Anda telah meninggalkan istri Anda, Rina, tanpa kabar dan tanpa nafkah selama lebih dari 2 tahun? Arman menjawab lemah, benar,
Yang mulia, Apakah Anda berencana menikah lagi tanpa izin istri pertama? Arman tertunduk. saya Love, Saudara sadar bahwa itu melanggar hukum? dan Anda juga telah menelantarkan anak kandung Anda tanpa biaya hidup, pendidikan, maupun kasih sayang. Arman tidak mampu menjawab. Rina angkat bicara, suaranya mantap. Yang mulia, saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam. Saya datang sebagai seorang ibu dan istri yang telah dilukai. Saya ingin perceraian resmi, dan saya menuntut hak anak saya, nafkah bulanan, biaya pendidikan, dan tanggung jawab moral dari ayahnya. Hakim mengangguk. Tuntutan ibu akan dipertimbangkan. Sidang selanjutnya akan memutuskan jumlah nafkah dan hak asuh. Setelah sidang selesai, di luar ruang pengadilan, Arman sempat mendekati Rina. Rina, maafkan aku. Rina menatapnya dengan mata yang kini jauh berbeda. Tak ada cinta, tak ada dendam. Yang ada hanya ketegasan dan kekuatan. Sudah terlambat, Arman. Maafmu tidak bisa menyembuhkan luka 2 tahun ini. Dan yang lebih penting sekarang, bukan aku, tapi anak kita. Dia pantas mendapatkan ayah yang bertanggung jawab, bukan yang hanya tahu minta maaf saat ketahuan. Arman terdiam. Ia tahu, Rina tak lagi bisa dipermainkan. Hari demi hari berlalu. Nama Rina makin dikenal oleh warga sekitar, bukan lagi sebagai pembantu di rumah Bu Ratmi, tapi sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran. Bahkan, sebuah organisasi perempuan di kota menghubungi Rina. Mereka tertarik mengundangnya menjadi pembicara dalam forum lokal bertema perempuan dan hak hukum dalam rumah tangga. Awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga yang dipaksa bekerja jadi pembantu karena suami menghilang, ujar Rina saat berbicara di forum itu. Tapi saya sadar, jika saya terus diam, saya akan terus diinjak. Kita para perempuan harus tahu hak kita. Kita tidak lemah, hanya sering dibungkam. Tepuk tangan membahana. Banyak wanita terinspirasi. Beberapa bahkan mendekati Rina setelah acara, meminta nasihat hukum atau sekadar mengucap terima kasih karena telah mewakili suara yang selama ini terpendam. Suatu sore, Bu Ratmi membawa kabar baik. Rina, kamu ingat Pak Danu, saudara saya yang kerja di koperasi simpan pinjam itu? Rina mengangguk. Dia bilang mereka butuh karyawan untuk bagian administrasi. Aku sudah ceritakan tentangmu. Dia tertarik. Katanya kamu bisa wawancara minggu depan. Rina menahan napas sejenak. Ia merasa terharu. Terima kasih banyak, Bu. Saya benar-benar tak tahu bagaimana membalas kebaikan ibu. Tak perlu dibalas. Kamu sudah seperti anakku sendiri, jawab Bu Ratmi sambil tersenyum. Hari wawancara pun tiba. Rina datang dengan rapi, membawa berkas lamaran. Ia sempat gugup, tapi ia tahu betul, dirinya kini bukan perempuan yang sama seperti dulu. Ia sudah berdiri dari keterpurukan, sudah menghadapi malu, dan sudah membela diri di pengadilan. Dan benar saja, 1 minggu kemudian, ia resmi diterima bekerja di koperasi tersebut. Gaji awal memang tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anaknya. Kini, Rina tak lagi jadi pembantu, tapi petugas administrasi koperasi. Ia tetap rendah hati, tetap ramah, tetap sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketegaran yang tak mudah goyah. Saat vonis pengadilan keluar, Rina resmi bercerai dari Arman. Hak asuh anak jatuh padanya, dan Arman diwajibkan memberi nafkah tetap setiap bulan, juga dana tahunan untuk pendidikan. Rina tidak menangis saat menerima salinan vonis itu. Ia hanya menatap langit, lalu menunduk pada anaknya yang sedang menggenggam tangannya. Mulai hari ini, hidup kita benar-benar mulai lagi dari nol. Tapi kita tidak sendiri. Kita punya satu sama lain. Dan ibu janji, kita akan bahagia, nak? Warga di kampung pun kini memandang Rina dengan kagum. Bahkan, beberapa tetangga yang dulu sempat memandang rendah, kini mendekat, memberi hormat, bahkan minta maaf. Maafkan kami dulu suka bergosip soal kamu kerja di rumah Bu Ratmi. Kami tidak tahu kenyataan sebenarnya. Rina tersenyum. Saya sudah lupa yang lalu-lalu. Yang penting sekarang saya bisa berdiri lagi. Dan semua orang juga bisa, asal tidak menyerah. Hidup Rina tidak tiba-tiba mewah.
Tapi ada yang lebih dari itu, ia hidup dengan harga diri yang utuh. Ia bekerja jujur, mendidik anak dengan kasih sayang, dan berdiri tegak tanpa harus bergantung pada siapapun. Ia tahu, luka masa lalu akan tetap membekas. Tapi luka itu bukan untuk disesali, melainkan untuk diingat sebagai pengingat, bahwa ia pernah hancur, tapi tidak pernah menyerah. Seminggu berlalu setelah kejadian memalukan yang mengguncang pernikahan Arman dan wanita itu. Rina masih mengingat dengan jelas bagaimana wajah Arman yang pucat pasi di hadapan semua tamu, dan bagaimana keluarga mempelai wanita melabrak pria itu karena telah menyembunyikan status pernikahannya. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar luas, bukan hanya di keluarga besar calon istrinya, tapi juga di lingkungan tempat tinggal Rina. Ia tak menyangka, keputusannya untuk tampil dan mempermalukan Arman justru membuahkan kekuatan baru dalam hidupnya. Sore itu, Rina duduk di teras rumah Bu Ratmi sambil menyesap teh hangat. Bu Ratmi menatapnya penuh kagum. "Rin, kamu benar-benar perempuan kuat. Kalau aku yang di posisimu, entah sudah seperti apa aku sekarang," kata Bu Ratmi sambil menepuk bahu Rina. Rina tersenyum lemah. "Aku juga tak pernah menyangka bisa sekuat ini, Bu. Tapi aku harus kuat demi anakku." Hari-hari berikutnya, Rina dibantu oleh kerabat dari keluarga mempelai wanita yang sempat batal menikah dengan Arman. Rupanya, keluarga itu merasa sangat malu telah hampir menjadi bagian dari kebohongan besar. Mereka berempati, bahkan salah satu paman dari wanita itu, Pak Ridho, menawarkan Rina pekerjaan di toko bahan kue miliknya di pasar. "Kalau kamu mau, bisa bantu-bantu di toko saya. Gajinya memang gak besar, tapi cukup buat kebutuhan kamu dan anakmu," ujar Pak Ridho saat mengantar Rina pulang waktu itu. Dengan hati terharu, Rina menerima tawaran itu. Ia mulai bekerja di toko tersebut setiap pagi, dari pukul 8 sampai sore. Meski tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena ingin membangun kembali kehidupannya yang hancur. Tak hanya itu, Rina juga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Arman. Dengan bantuan seorang pengacara pro bono dari organisasi perempuan yang diperkenalkan oleh tetangganya, Rina pun menjalani proses hukum dengan tegas. Dia meninggalkan saya tanpa kabar selama hampir 2 tahun, tidak memberi nafkah, dan terbukti hendak menikah lagi tanpa seizin saya. Itu lebih dari cukup sebagai alasan, tegas Rina di hadapan hakim saat sidang pertama. Arman, yang hadir dengan kepala tertunduk, tak mampu membantah. Ia bahkan tak bisa membela dirinya ketika hakim membacakan surat pengakuan dari pihak calon istri sebelumnya yang menyatakan bahwa Arman mengaku duda. Proses cerai pun berjalan cepat, dan dalam waktu 2 bulan, Rina resmi menjadi janda. Tapi status itu tak membuatnya malu, justru ia merasa lebih merdeka dan bangga. Kini, kehidupan Rina perlahan berubah. Ia tak lagi menjadi pembantu di rumah orang, melainkan menjadi pegawai kepercayaan di toko milik Pak Ridho. Bahkan, karena keuletannya, ia dipercaya mengelola keuangan dan pembukuan toko. Anaknya, Raffi, juga mulai ceria. Rina bisa membelikan sepatu baru untuk sekolahnya, dan bisa menyisihkan sedikit tabungan untuk biaya pendidikan ke depan. Tak jarang Rina melihat Raffi tertawa lepas saat bermain dengan teman-temannya. Hal itu menjadi kebahagiaan yang tak tergantikan. Tetangga-tetangga yang dulu mencibirnya, kini mulai menghargainya. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana Rina bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa ia tak selemah yang orang kira. "Rin, aku minta maaf ya dulu sempat ngerasani kamu," kata salah satu tetangganya, Bu Sari, saat bertemu di warung. Rina hanya tersenyum. "Tak apa, Bu. Semua orang punya masa sulit, tapi yang penting kita nggak menyerah." Suatu hari, saat sedang membereskan etalase toko, Pak Ridho menghampiri Rina. "Kamu tahu nggak, Rin, anak saya yang dari Jakarta itu katanya tertarik buka cabang toko di kota. Dia tanya ke saya, siapa yang bisa dipercaya untuk bantu kelola cabang itu. Aku langsung kepikiran kamu." Rina tertegun. "Saya, Pak?" "Iya, tapi tentu, kalau kamu siap dan bersedia. Nanti akan dibantu, dan kamu juga akan dapat persentase dari hasil penjualan," jelas Pak Ridho sambil tersenyum hangat. Rina tak kuasa menahan air mata. Baginya, tawaran itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal pengakuan atas kerja keras dan harga dirinya. Malam itu,
Rina duduk di kamar sederhana miliknya bersama Raffi. Ia menatap wajah anaknya yang tertidur pulas. Lalu ia menuliskan sesuatu di buku hariannya. Dulu aku kira hidupku berakhir saat suamiku pergi tanpa kabar. Tapi ternyata, itu adalah awal dari kebangkitanku. Aku tak pernah menyangka, dari luka yang begitu dalam, aku bisa menemukan diriku yang sesungguhnya. Kini, aku tahu aku cukup. Aku kuat. Aku berharga. Rina menutup bukunya, menatap keluar jendela. Bintang-bintang bertaburan di langit malam, seolah ikut menyaksikan lembar baru yang sedang ia mulai. Akhirnya, dia bukan lagi Rina si istri yang ditinggalkan, tapi Rina si perempuan tangguh yang berhasil bangkit dan berdiri dengan kepala tegak.